وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar dengan submateri pertama, yaitu definisi dari turunan fungsi aljabar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita lihat ilustrasi berikut ini. Ibu Tejo ingin membuat sebuah akuarium yang akan dipajang di rumahnya. Akuarium yang akan dibuat dari sebuah kaca yang berukuran 30 cm dikali 30 cm. Nah, Bu Tejo membuatnya dengan cara memotong di pinggir-pinggirnya sebesar X cm. Dan nanti kemudian akan dirangkai menjadi sebuah akuarium. Nah, pertanyaannya, berapakah volume maksimum dari akuarium yang bisa dibuat Bu Tejo agar dapat menampung ikan sebanyak mungkin? Untuk mengetahui jawaban tersebut, kita harus mengetahui dulu tentang materi turunan dari fungsi aljabar, terutama tentang definisi turunannya. Oke, mari kita lihat definisi turunan berikut ini. Turunan fungsi aljabar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari turunan fungsi aljabar. Nah, definisi turunan ini masih ada hubungannya dengan limit, yaitu limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Di mana f strip x ini kita baca f aksen x ya, yang artinya adalah turunan dari fungsi x. Nah, selain f aksen x itu sendiri, masih ada notasi lain yang maknanya sama, yaitu turunan dari fungsi x, disebut sebagai notasi Leibniz, yaitu f aksen x sama dengan y aksen sama dengan dy per dx. Ini sama aja maknanya, semuanya turunan. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan nilai turunan, jika menggunakan definisi turunan tadi, yaitu menggunakan limit, itu akan memakan waktu yang lama, sehingga kita akan meringkas definisi tadi menjadi beberapa rumus yang lebih mudah dipahami dan lebih bisa dimengerti ya, dan lebih singkat, tentu waktunya juga lebih singkat. Pembuktian rumus turunan fungsi polinomial. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang tidak mengandung variabel x, yaitu fx sama dengan c. Jika fx sama dengan c, maka f aksen x-nya kita bisa substitusi ke definisi turunan tadi, yaitu limit x mendekati h dari fx plus h min fx per h. Nah, jika fx itu c, tidak mengandung x, maka fx plus h juga c, ya. Sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari c min c per h. C dikurang c habis atau 0, jadi limit h mendekati 0 dari 0 per h, atau hasilnya adalah 0. Kesimpulannya, jika fx sama dengan konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Kita lanjut. Yang kedua, jika fungsinya bentuknya linear. Linear itu adalah fungsi yang berbentuk garis, atau fx sama dengan ax plus b. Masih sama, kita bisa substitusi ke dalam limit x mendekati h dari h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Jika fx itu ax plus b, maka fx plus h itu adalah a dalam kurung x plus h per plus b.
Jangan lupa menggunakan kurung, kemudian kita lepas dengan cara kali pelangi, yaitu AX plus AH plus B min AX min B. Oke, AX min AX itu habis atau 0, B min B juga habis atau 0, sehingga yang tersisa hanya limit H mendekati 0 dari AH per H. H-nya bisa dicoret atau habis, jadi tinggal A jawabannya. Sehingga dapat disimpulkan untuk turunan fungsi linear hanya koefisien X-nya saja. Limit X mendekati H dari jika fx sama dengan ax plus b, maka f aksen x-nya adalah a atau koefisien dari variabel x. Yang ketiga dan yang tersulit yaitu turunan fungsi pangkat. Turunan fungsi pangkat ini berlaku untuk pangkat berapapun termasuk negatif, kemudian pecahan, bentuk akar, bentuk pecahan, dan yang lainnya. Oke, kita lihat jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan, pertama kita substitusi ke limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ya, jika fx itu ax pangkat n, berarti fx plus h itu a dalam kurung x plus h pangkat n. Ya, jadi a x plus h pangkat n min ax pangkat n per h. Kita harus menjabarkan X plus H pangkat N, itu bisa menggunakan segitiga Pascal. Itu panjang sekali ya, yang 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, sampai 1N bla 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 N1. Kita nggak perlu menghitung yang lain, hanya suku pertama dan kedua saja seperti ini. Jadi X pangkat N ditambah NX pangkat N min 1H ditambah P ini adalah variabel hitungnya, X pangkat N min 2, H pangkat 2, dan seterusnya sampai H pangkat N. Kita nggak tahu berapa variabelnya, karena nggak perlu dihitung, dikurang AX pangkat N. A-nya kita kalikan ke dalam kurung, sehingga AX pangkat N tambah NX pangkat N min 1H, tambah APX pangkat N min 2H pangkat 2, dan seterusnya sampai AH pangkat N dikurang AX pangkat N. Kita bisa AX pangkat N dan AX pangkat N itu habis atau 0, sehingga tinggal ANX pangkat N min 1H plus APX pangkat N min 2H pangkat 2 sampai AH pangkat N per H. Hanya kita keluarkan sehingga bisa dicoret, jadi tinggal AN pangkat X N min 1 ditambah APX pangkat min 2H dan seterusnya sampai AH N pangkat min 1. Nah, semua yang mengandung H, kita substitusi H-nya sama dengan 0, sehingga semua yang mengandung H hilang. Hanya tinggal A, N, X pangkat N min 1. Oke, seperti ini. Jika fx sama dengan AX pangkat N, maka f aksen X sama dengan A kali N kali X pangkat N min 1. Kita langsung aja ke contoh soal. Sifat-sifat turunan dulu sebelum ke contoh soal. Sifat-sifat turunan itu yang berlaku dari sifat limit hanya satu, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jika fx sama dengan gx ditambah atau dikurang hx, maka f aksen x bisa kita turunkan satu per satu. G aksen x ditambah atau dikurang h aksen x ya. Tapi untuk perkalian, pembagian, dan perpangkatan itu tidak berlaku. Nah, untuk turunan perkalian, pembagian, dan perpangkatan bagaimana sih? Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk penjumlahan akan kita bahas pada pertemuan hari ini karena sama saja dengan turunan biasa. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal dan pembahasannya. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut ini, ada 5, yaitu yang pertama fx sama dengan 3x min 6, yang kedua fx sama dengan 5x pangkat 3 plus x kuadrat, yang ketiga fx sama dengan 3 per x, yang keempat fx sama dengan 5 akar x, dan yang kelima adalah gabungan dari nomor 1 sampai 4, yaitu 5x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 3 per x, dikurang 5 akar x ditambah 3x min 6. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 1, kalau fx-nya 3x plus 6, maka turunannya adalah 3. Kita bisa lihat hanya variabel x-nya saja, karena ini linear ya. Untuk nomor 2, untuk menurunkannya, caranya adalah
turunkan angka 3-nya ke depan, jadi 5 dikali 3, X pangkat 3 dikurang 1, pangkatnya berkurang 1. Ini juga sama, 2-nya turun ke depan, jadi 2 dikali X pangkat, pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1. 5 kali 3 itu 15, X-nya jadi pangkat 2, ditambah 2X pangkat 1. Jadi f aksen X-nya adalah 15X kuadrat plus 2X. Untuk bentuk pecahan 3 per X kita pindahkan dulu ke atas pangkatnya sehingga jadi negatif, yaitu 3 pangkat X min 1. F aksen X-nya adalah 3 dikali min 1, min 1-nya pindah ke depan, X pangkat, min 1-nya dikurang 1. 3 dikali min 1 adalah min 3, X-nya pangkat min 1 dikurang 1 adalah min 2. Nah, pangkat negatif ini bisa kita rubah jadi positif asal pindah ke bawah, dikembalikan lagi seperti soal, jadi min 3 per X pangkat 2. Atau sampai sini saja sudah benar. Jawabannya f aksen X sama dengan min 3X pangkat min 2 atau min 3 per X pangkat 2. Untuk soal nomor 4, kita rubah bentuk akar menjadi pecahan. Yang kita tahu akar itu adalah pangkat setengah. Sehingga fx 5 akar X sama dengan 5X pangkat setengah. Kita turunkan setengahnya, jadi 5 dikali setengah. X-nya pangkat setengah dikurang 1, berkurang 1 selalu ya. 5 dikali setengah adalah 5 per 2, setengah dikurang 1 adalah min setengah, sehingga 5 per 2 X pangkat min setengah. Pangkat setengah adalah akar, pangkat negatif adalah per, sehingga X-nya pindah ke bawah dan menjadi akar. Jadi 5 per 2 akar X. Seperti ini. Jadi turunan dari 5 akar X adalah 5 per 2 akar X. Untuk nomor 5, hanya menggabungkan jawaban dari nomor 1 sampai nomor 4, yaitu 15X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 per X pangkat 2 dikurang 5 per 2 akar X ditambah 3. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga membantu dan silakan kerjakan tugas yang sudah diberikan di GCR. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.